kenapa justru secara politik Pak Habibie pidato pertanggungjawabannya ditolak. Nah, ini kan artinya rapor Pak Habibie yang dianggap publik itu bagus, tapi kok oleh para guru-guru yang ada di parlemen sana dianggap punya rapor merah. Banyak di antara Golkar tuh yang berkhianat. Apa yang bikin Pak Habibie begitu mutung kalau bahasa? Lah ya dia tersinggung dong, ya kan? Karena dan kebetulan memang idenya dia untuk membebaskan Timur-Timur itu. Ngomong sama buaya. Oh iya. Nah, itu kan Ditangkap lah. Iya, buaya darat sama buaya laut kalah sama Gus Dur. Iya. Dia buaya langit dia. Oke, jumpa lagi di Retorika. Kali ini bersama gue Budi Adiputro dan spesial, nggak jauh dari kantor Retorika, kita datang ke gedung Sarinah yang sekarang jadi community space bagus. Tapi Sarinah ini kan bukan sekedar gedung, tapi ini tempat yang bersejarah yang juga mewarnai perjalanan bangsa. Nah, orang yang saya temuin di sini itu juga menjadi bagian dari sejarah yang selalu ada dalam perjalanan sejarah bangsa. Pemimpin, presiden, tokoh politik boleh berganti, tapi selalu ada beliau di setiap cerita perjalanannya. Siapa lagi kalau bukan the man of all seasons, Prof. Jimli Asyidiki, guru kita, panutan kita dan sumber rujukan. Jadi kalau mau rujukan apa aja, kita biasa tanya ke Prof. Jimli. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah. Tapi betul nggak, Prof? Kalau you nulis ngutip buku saya nggak? Apa, Prof? Buku saya. Ya nanti akan dikutip. Jauh Prof. nanti. Iya kan, tapi kita secara digital dulu, Prof. Nanti Prof ini Tahu nggak jumlah buku saya berapa? Waduh, saya Ya, tahunya Prof. Jimli mendapatkan kesempatan masjid dari Presiden Soeharto. Oh, itu masjid ke 997 dari 999. Betul ya, Prof? Iya, betul. Tapi nanti kita cerita soal itu. Menarik hubungan Prof. Jimli dengan apa namanya? Pak Harto. Ini kan. Kita mau cerita-cerita nih, Prof. Kan Prof. Jimli ini, tapi Anda setuju nggak kalau orang-orang pada menyebut Jimli Asyidiki itu man of all seasons? Setiap season boleh berganti, presiden boleh gonta-ganti, tapi ada Jimli Asyidiki di situ. Kenapa bisa begitu, Prof? Nggak tahu juga, apa benar begitu? Ya kan, Prof. Jimli sudah memulai perjalanan politik dan sumbangsi ke negaranya sejak zaman Pak Harto. Ya, saya ikut jadi pejabat itu resminya tahun 93. Ya kan, baru sekarang aja 2004 pensiun dari MPR 2024. Sekarang nganggur nih. Ya baru 3 bulan, Prof. Paling sebentar lagi ada kerjaan lagi. Dan sekarang ngurus sekolah hukum, Prof. Iya, ini saya sudah 10 tahun bikin yayasan sekolah hukum. Saya kira sesudah saya pensiun dari MK 2008, 2009 kita bikin yayasan. Kalau orang lain tuh bikin law firm, saya nggak bakat, saya nggak berminat juga, ya kan? Meskipun katanya bisnis, cuannya lebih banyak. Banyak. Bisnis nggak bakat, politik juga kayaknya berat gitu karena kenal semua partai kan. Ya udah bikin sekolah aja dah. Ya, rujukan. Jadi akhirnya sekolah ini bisa jadi rujukan semua orang, Prof. Ya, untuk meminta pertimbangan training untuk pejabat swasta, pejabat pemerintahan, terutama eselon 2 ke bawah gitu. Kita training mengenai berbagai profesi hukum. Ya, likuidator, kurator, kemudian ada lagi legal drafter, auditor, kontrak-kontrak, mediator, semua. Tapi, Prof, situasi atau profesi dan keahlian Prof. Jimli ini yang membuat Prof. Jimli akhirnya bisa berhubungan dengan semua kalangan, semua spektrum politik, bahkan yang mereka di luar sana bermusuhan, dua-duanya temannya. Iya, Prof. Jimli kan, Prof? Alhamdulillah. Ya, walaupun semua orang dekat sama kita, pas dapat rezeki, lupa semua. Memang. Kan? Pas dapat jabatan, lupa semua. Kita dipuji-puji, senang. Tapi
Ya biasalah begitu kan. Kalau kata pepatah Palembangnya gini Prof, kalau kita lagi senang kita lupa kawan, kalau lagi susah ingat kawan. Biasanya begitu. Jadi banyak yang datang sama saya itu selalu sedang bermasalah. Tapi kalau udah lewat masalahnya, Sedang dapat rezeki di kontak pun dia susah sekali. bener. Tapi gini Prof, ini kan penonton kita nih generasi Z milenial, Prof, muda-muda tentu pengen tahu cerita perjalanan Prof Jimli di tengah banyak sekali peristiwa sejarah politik. Tapi di antara banyaknya interaksi Prof Jimli dengan para tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh besar bangsa kita, Prof Jimli tentu saja nggak bisa dilepaskan dari sosok Presiden Habibie. Ya, saya termasuk sangat dekat. Dan sangat melekat, dan bahkan di saat-saat, di detik-detik yang menentukan. Ya itu di bukunya Pak Habibie, detik-detik yang menentukan. Prof Jimli ada kayaknya di Nama setiap saya peristiwa. paling banyak di situ. Setiap kali ada peristiwa khusus, ada saya situ. Nah, tapi pertanyaan prinsipil nih Prof, yang mungkin anak-anak Indonesia sekarang belum tahu konteksnya. Karena kalau kita belajar sejarah politik Indonesia, nama Habibie itu selalu diceritakan dengan harum. Selalu diceritakan dengan sangat baik. Sebagai pemimpin yang bisa membawa Indonesia melewati transisi demokrasi yang sangat sulit. Masuk ke reformasi, ekonomi kita juga bisa berhasil rebound. Indonesia nggak terpecah-pecah seperti negara Balkan. Itu di bawah Pak Habibie yang kemudian dilanjutkan oleh Gus Dur. Tapi Prof, yang kadang-kadang nggak masuk akal juga. Kenapa justru secara politik Pak Habibie pidato pertanggungjawabannya ditolak? Nah, ini kan artinya rapor Pak Habibie yang dianggap publik itu bagus. Tapi kok oleh para guru-guru yang ada di parlemen sana dianggap punya rapor merah. Ya, Apa yang terjadi Prof? Saya kira agak kompleks itu, macam-macam faktornya banyak. Nah, ya menurut pikiran saya aja ya. Belum tentu benar dari pendapat yang lain. Apalagi melibatkan nama-nama orang yang sebenarnya dekat semua sama saya. Misalnya Akbar. Jadi Akbar Tanjung. satu hari bagaimana ini kita mendukung Akbar jadi ketua umum Golkar, ya kan? Bukan Jenderal Edi Sudrajat. Edi Sudrajat. Nah, jadi gimana nih? Maka terpilih dia jadi ketua umum Golkar pertama. Tapi kedudukan dia kan seknek, mensesnek. Nah Pak Habibie Mensesnek Presiden Habibie waktu itu. Iya, Pak Habibie itu orangnya sesuai dengan semangat reformasi, gitu kan? Anti KKN, ya kan? Jadi tidak boleh ada konflik kepentingan, gitu. Jadi dia begitu terpilih, dia sungguh-sungguh mendukung ini karena dia sebagai ketua pembina Golkar kan. Iya. Nah dia diganti mensesneknya dengan Muladi. Karena supaya tidak ada konflik kepentingan. Mungkin Akbar itu tidak begitu gembira dia dengan pilihan itu. Ya kan, kalau bisa ya seperti sekarang ini. Menteri-menteri itu, Menko, menteri semua. Ya kan? Ya, ketua umum partai. Menko, ketua umum partai. Ketua semua, umum Bro. partai. Ya. Jadi konflik kepentingannya luar biasa. Ya kan? Nggak terkendali. Nah, waktu awal reformasi makin semangatnya itu masih anti KKN kan gitu, demo di mana-mana. Maka dia bisa. Jadi anak-anaknya Pak Habibie pun tidak boleh lagi bisnis berurusan dengan negara, pemerintah. Pokoknya dijauhkan gitu. Sehingga anak-anaknya pun ikut sengsara itu selama dia menjabat itu, ya kan? Nah, jadi itu salah satu faktor mungkin ya sehingga kontrol terhadap dinamika internal Golkar itu nggak bisa dikuasai oleh presiden. Maksud Prof Jimli adalah salah satu yang membuat rapor Pak Habibie merah di parlemen itu karena Golkar. Justru Bukan karena di karena kelompok PDI. di Golkar. PDIP kan memang pasti oposisi. Iya. Zulfarlin dan CS ini Prof. Semua Zulfarlin dia punya bos. Jadi PDIP sudah terang posisinya. Tapi kalau tidak bersama-sama dengan tokoh-tokoh internal Golkar nggak bisa. Pertanggungjawabannya ditolak itu nggak mungkin. Nah hitungannya sudah kita hitung. Nah tapi banyak di antara Golkar itu yang berkhianat. Nah
saya beberapa kali itu rapat ya di intern Golkar itu fraksi. Itu statement kepada saya itu ibaratnya saya itu diusir. Jadi ada rapat di fraksi Golkar dalam rangka ide perubahan Undang-Undang Dasar karena saya ketua tim perancang di Seknek ya ide untuk perubahan konstitusi yang pertama. Oke. Waktu itu Prof. Jimli staf khusus presiden. Saya asisten wakil presiden, yang wakil presidennya jadi presiden. Maka juknya, ini wapres ad interim gitu. Jadi karena tidak ada wapres waktu itu, Prof. Ini buat orang-orang juga. Maka tugas saya itu tambah-tambahin banyak walaupun jabatan aslinya wapres, ngantornya di wapres. Jadi misalnya saya dibentuk di Dewan Keamanan dan Penegakan Hukum, Dewan Dewan Nasional Keamanan, Penegakan Keamanan dan Sistem Hukum. Waduh. Ketuanya langsung presiden, gitu kan? Sekretarisnya saya, ketua hariannya Menko Polhukam, Wiranto. Nah, jadi itu tambahan pekerjaan saya. Pekerjaan lain lagi misalnya waktu dibentuk tim satu atap Mahkamah Agung, dirjen dari Kementerian Kehakiman, dari Departemen Agama, dirjen peradilan dipindah ke Mahkamah Agung. Pak Hartarto sebagai Menko Wasbang, saya anggota di situ. Jadi pekerjaan saya banyak sekali, lintas sektoral, gitu. Sebagai wakil presiden de facto sebenarnya ya, kata orang-orang ini jokesnya. Bercanda. Iya. Prof. Jimli melihat lah dari dekat bagaimana proses politik termasuk kalau di Golkar. saya lihat begitu sehingga tokoh-tokoh seperti Akbar dan teman-temannya dia termasuk yang senior kami di situ. Saya enggak terlalu yakin tapi rasa-rasanya Ginanjar pun ikut di grup itu. Sehingga total suara yang menolak pertanggungjawaban itu mayoritas. Nah, akibatnya dia muara sekali. Atas dasar itulah dia memutuskan nggak mau maju lagi sebagai calon. Nah, gimana tuh Prof? Mungkin Prof. Jimli jangan-jangan mendampingi Pak Habibie waktu proses waktu sidang istimewa itu, waktu pengambilan keputusan di MPR itu, ya saya bersama Pak Habibie dan Ibu Ainun menonton TV di rumahnya bertiga. Di Patra Kuningan. Patra Kuningan. Nah, nonton kan. Begitu selesai ketok palu, marah dia. Ya, kan? Apa yang terjadi, Prof? Iya, akhirnya ya pokoknya marah lah. Nah, jadi Ibu Ainun sama saya menenangkan. Saya bilang, Pak, ini kan cuma permainan. Ya kan, soal capres lain lagi. Itu kan untuk capres nggak ada pilihan. Jadi Bapak tetap eligible memenuhi syarat. Nggak mau saya. Begitu dia marah. Kamu ngomong tuh sama Amin Rais, ngomong tuh sama Akbar Tanjung, saya tidak bersedia. Duh, gimana ini orang, saya bilang. Pak, ini masalah besar Pak, nggak boleh begitu. Ya tapi begini, macam-macam. Intinya dia nggak mau. Anda coba bicara sana. Akhirnya saya ngomong lagi, Pak, bagaimana kalau Bapak undang semuanya aja tokoh-tokoh itu, nanti subuh Pak, habis sholat subuh kumpul di sini. Ya kan, Gus Dur diundang, Amin Rais diundang, semua diundang, Akbar gitu. Dia, saudara yang ngomong sama saya, sama Akbar Tanjung, ngomong sana. Dia intinya dia nggak mau. Bilang tuh sama Amin Rais, mereka atur sendiri terserah. Prof. Jimli yang disuruh untuk komunikasi dengan mereka. Waduh, ini orang sudah begitu marahnya. Nah begitu. Tapi apa, sebelum lanjut lagi Prof, apa yang bikin Pak Habibie begitu mutung kalau bahasa? Lah ya dia tersinggung dong, ya kan? Karena dan kebetulan memang idenya dia untuk membebaskan Timur-Timur itu. Karena menurut dia Timur-Timur ini bukan provinsi proklamasi. Bukan bagian dari Republik Indonesia sejak kemerdekaan. Ya kan? Sejak perjuangan kemerdekaan mereka ini nggak ikut. Karena mereka ini bukan dijajah Belanda, mereka dijajah oleh Portugis. Jadi beda ini. Bukan bagian Hindia Belanda. Bukan bagian dari Hindia Belanda. Jadi dia masuk menjadi bagian dari Indonesia itu
Ya karena nggak sesuai dengan amanat proklamasi. Jadi daripada kita direpotin sama dia, ya sudah biarin aja gitu. Itu pikiran dia. Kekesalannya. Sehingga atas dasar keputusan mengenai Timur-Timur itu, dia merasa langsung ditusuk oleh putusan MPR yang menolak pertanggungjawabannya karena Timur ini. Padahal prestasi transisi demokrasi, Padahal reformasi, kebebasan nggak pers diperhitungkan. itu nggak diperhitungkan. Pemulihan ekonomi yang relatif cepat ya, gitu Prof. kira-kira. Dan dia menganggap ini soal Timur ini urusan kemanusiaan. Itu mulia. Dia yakin itu benar gitu. Nah, intinya marah sekali. Iya, jadi saya karena udah putus asa ya sudah saya keluar. Permisi Pak, saya keluar. Begitu keluar, ini udah hampir jam 11 malam. Keluar dari ruangan dia, lewat ruangan posko gitu, ya kan. Ada ajudan di dalam, ring bunyi telepon. Waduh, ini telepon malam-malam ini masih dari dalam ini. Saya tunggu, apa ini perintahnya? Benar, dia perintah ajudan. Itu diundang, Amin Rais, semua dia diundang. Loh ini kan saran saya yang dia tolak. Begitu saya dengar itu ajudan diperintah begitu, saya tanya, sudah dia tutup. Ini perintah besok jam 5 ada rapat, ini diundang semuanya. Ya kan? Jadi saran Prof Jimli, jadi dalam hati saya, berarti saran saya dia ikuti. Akhirnya saya nggak pulang. Saya nginep di situ, nginep di rumah. Tadinya saya karena udah kesel, saya udah mau pulang kan. Karena ikut didamprat juga Prof, karena kesalnya Presiden Habibie. Karena saran saya diterima, akhirnya saya nggak pulang, saya nginep di situ. Di kamar, ada kamar kosong, kamarnya Ilham. Nah itu kan kosong, Ilham sudah nggak lagi di situ kan. Jadi saya nginep di situ. Nah, besok apa yang terjadi Prof? Di detik-detik yang menentukan. Kumpul semua. Nah begitu kumpul semua, wah ribut lah, terutama pendukung Habibie kayak Marwah, maki-maki Akbar Tanjung pengkhianat gitu-gitu. Marwah Daud Ibrahim itu salah satu ketua DPP Golkar juga. Waktu itu. Nah yang lain-lain juga maki-maki Akbar Tanjung. Nah kelompoknya Akbar datang bela diri gitu kan. Tersangka utamanya Akbar Tanjung. Akbar Tanjung, Amin Rais ada juga situ kan. Jadi kesimpulannya, ya sudah kata Pak Habibie. Alternatif satu, Amin Rais, you harus siap. Gitu kan, you harus siap gitu. Urutan kedua Akbar Tanjung, itu siapnya. Oke. Jadi Amin Rais begitu selesai acara, saya tanya, bagaimana? Ya saya mau ketemu Gus Dur dulu. Jadi sesudah subuh itu, dia minta waktu ke Gus Dur. Amin ketemu Rais. Gus Dur. Oke. Karena beliau diamanatkan dalam rapat itu, beliaulah yang akan menjadi kandidat calon presiden. Gitu. Dari rapat di Patra Kuningan. Dari rapat itu. Dan Pak Habibie nggak mau merubah keputusannya Prof untuk tetap mencalonkan diri. Iya, dia tidak mau Jimli lagi. eligible. Pokoknya intinya dia tidak mau. Jadi saya serahkan Amin Rais, ya siap, yuk Kenapa Amin Rais Prof yang paling senior ditunjuk kan dalam Amin forum Rais. itu? Amin Rais waktu itu tokoh reformasi, demonstran, ya kan. Kalau Akbar Tanjung kan defensif, Golkar. Iya. Nah ini Amin Rais kan. Maka alternatifnya yang nomor satu Amin Rais, kedua Akbar. Ini di luar Megawati ya Prof ya? Di luar Megawati. Megawati ini kan oposisi. Ya, ya. Nah, dasar Amin Rais ini orangnya, iya kan? Banyak ngomong aja dia nih, ya kan? Nah, Amin Rais. Nah, jadi dia nggak pede karena waktu itu Partai PAN kecil suaranya. Oke. Jadi feeling saya dia nggak pede, maka dia perlu dukungan Gus Dur. Oke. Lalu dia ketemu sama Gus Dur. Gus Dur tidak datang dalam forum pagi hari itu. Nggak datang. Jadi pagi-pagi dia udah bangun, ketemuin sama Amin Rais. Saya diceritain oleh teman-teman yang dampingi. Kan antara lain yang dampingi itu Fuad Bazir. Jadi dia cerita bahwa dia ditunjuk
oleh hasil rapat itu sebagai Kandidat. terus ya itu kan, tapi saya kan enggak bisa katanya. Gus Dur dulu gimana gitu. Jadi sebenarnya mesti Gus Dur ini yang lebih pantas kira-kira gitu. Ya harapannya itu jawabannya kira-kira gini. Ya udah sampean aja, saya kan sakit. Nah kan gitu. Harapannya Amin Rais. Kira-kira Jawab seperti itu. Iya. Ternyata jawabannya nggak begitu. Ya sudah kalau gitu, ya kan? Ya saya siap. Inilah di luar perkiraan Amin Rais, Prof. Udah kalau gitu ya, saya siap gitu loh. Nah, jadi ya, kira-kira salaman gitu loh. Begitu selesai. Amin Rais mau nggak mau harus. Karena dia udah ketua MPR. Oke. Sedangkan Gus Dur kan belum jadi apa-apa. Betul. Nah, dan sejak sebelumnya pun ada diskusi sama saya, sama Pak Ketua DPA waktu itu Pak Ahmad Tirto Sudiro, ada juga Akbar Tanjung, Amin Rais, ada Malik Pajar, kami berembuk. Nah Pak Amin Rais itu kepingin jadi Ketua DPR. Jadi dia sebagai tokoh reformasi mau jadi Ketua DPR. Akbar Tanjung bilang, oh nggak bisa, kan partai terbesar kan Golkar. Jadi ya Golkar Ketua DPR gitu. Nah, maka komprominya itu Amin Rais jadi Ketua MPR. Oke. Nah, jadi ada latar belakangnya sebelum itu, seminggu sebelumnya. Kenapa Amin bisa jadi Ketua MPR? Ketua MPR. Nah, jadi kalau dia itu tokoh reformasi gitu ya. Bayangan saya dari awal. Ngapain jadi Ketua MPR? Oh udah jadi presiden dong. Targetnya itu? Iya targetnya. Nah caranya jadi calon presiden bagaimana? Jangan jadi Ketua MPR. Misalnya biar Gus Dur jadi Ketua MPR. Kalau dia politiknya canggih gitu. Coba kalau Gus Dur jadi Ketua MPR. Ketua DPR-nya Akbar. Dia mau jadi apa? Jadi presiden. Bahkan bisa misalnya taktiknya kayak Gus Dur. Ajak Megawati jadi wakil. Selesai urusan. Rekonsiliasi. Presidennya Amin Rais. Wakilnya Megawati. Kira-kira untuk kepentingan bangsa. Mau. Gus Dur Ketua MPR. Gus Dur Ketua MPR. Ketua Umum PBNU. Tapi itu tidak terjadi karena Amin Rais ya kan ngotot mau jadi Ketua DPR tapi alternatifnya karena Akbar nggak mau ya udah jadi Ketua MPR. Dan beliau mau. Mau. Nah sesudah rapat dengan Pak Habibie itu maka dia mau tidak mau harus konsultasi dengan Gus Dur yang belum jadi apa-apa. Yang ditawarin ya ditanya mestinya sampean ini begini. Ya sudah kalau begitu oke saya siap. Iya. Dan itu tidak ada yang bisa nahan Gus Dur atau memberikan udah Gus kasih Amin Rais saja gitu kan? Enggak ada. Nah sesudah itu Gus Dur langsung minta waktu ketemu Megawati, nawarin Megawati jadi wakil. Cepat sekali selesai. Seperti ide Prof Jimli tadi kan? Akhirnya rekonsiliasi juga. Jadi wapres dia gitu loh. Dan akhirnya jadi presiden pula. Dia jadi presiden. Prof tapi kayak gini, waktu itu kan jadi itu buah dari kemarahan Pak Habibie itu. Itulah kira-kira. Yang menolak untuk lanjut gitu ya. Yang menolak untuk lanjut. Dan itu diceritakan di bukunya Pak Habibie itu ada saya itu. Detik-detik yang menentukan itu ya Prof. Ini kan anak-anak sekarang malas baca buku Prof. Jadi kalau Prof Jimli yang cerita lebih enak dengarnya. Tapi kan gini Prof. Orang sampai sekarang kan mengenal Pak Amin Rais itu kan tokoh reformasi. Orang yang punya keberanian di atas rata-rata manusia Indonesia pemberani. Pada masanya. Karena berani lawan Soeharto sangat berani. Hebat. Tapi kenapa untuk urusan gini gak berani Prof? Ya itu karena partainya ternyata sesudah pemilu kecil suaranya. Jadi nomor 1 Golkar, kedua PDIP, ketiga ya kan. Baru kayak enggak lupa saya nomor berapa itu tahun 99 itu. Kira-kira nomor 4 apa nomor 5 di bawah PKB. PAN di bawah PKB jauh. Nah, di bawah P3 juga. Jadi karena partainya kecil, jadi dia kurang pede. Nah, itu sayangnya. Itulah padahal itu momentum yang tidak akan datang 2 kali, Prof ya. Momentum. Atau misalnya, Gus, bagaimana saya nih mau siap menjadi capres? Bagaimana kalau sampean menggantikan saya? Jadi ketua MPR. Misalnya dia ngomong begitu. Dan secara konstitusional mungkin aja bisa aja. Nah, jadi kalau dia jadi ketua MPR, ya kan? Dia jadi capres dong. Ini enggak, ngomongnya terlalu
diplomatis, Iya, iya. iya kan? Ngomong sama buaya, Iya. nah, itu kan Ditangkap lah. Iya, buaya darat sama buaya laut kalah sama Gus Dur. Iya. Dia buaya langit dia. Buaya langitan, ditangkap sama Gus Jago. Dur. Itulah ya. Kalau ada jokesnya gini, Prof, dari Gus Dur. Kemana-mana nih, post factum setelah sekian tahun dia jadi presiden. Kalian itu jadi calon presiden ini modal ratusan miliar triliunan. Aku ini jadi presiden cuma modal dengkul. Itu pun dengkulnya Amin Rais katanya gitu. Bener itu. Jadi agak bener tuh Iya, ya. iya. Gus Dur yang bilang tuh, Prof. Iya, nah, itu suka diulangin Inayah tuh itu tuh. Iya, saya denger dari Inaya, Prof. Makanya- Modal dengkul dan dengkulnya dengkul Amin Rais. Oh, jadi cerita aslinya begitu. Iya. Iya, Bener. benar. Tapi oke, ini masih seputar tahun 90. Nah ini Gimana, Bro? Amin Rais memang waktu reformasi besar jasanya itu. Cuma ya slip karena partainya dapat kecil itu. Iya. Jadi kurang pede dia. Iya, betul. Padahal dia kan jadi tokoh reformasi. Nah, biarin aja, nggak dapat jadi apa, ibaratnya nggak jadi apa-apa, nggak apa-apa. Targetnya presiden. Iya, dan Iya kan? Gus Dur yang punya handicap secara fisik pun itu dianggap layak kan jadi presiden dan dia maksudnya bisa naik orang juga gitu. cari-cari alasan bahwa dia sehat, ya kan? Kan mestinya Gus Dur bilang, ya Pak Amin saya kan sakit, jadi sampean aja. Maunya ngomong begitu, ternyata enggak. Dalam keadaan sakit pun dia bilang, ditanya gimana kesehatannya? Ya saya ketemu dokter, katanya udah 10 hari udah sehat. Buaya langit kan, Bro. Buaya langit dia. Kalau buaya muara sama Nggak ada yang buaya saya nandingi Gus Dur kalau soal-soal begitu itu. Iya. Ada buaya langit dia. Prof, tapi kenapa